Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Tauhid wa Dhulumatus Syirki. Allah azza wa jalla laisa ka khalqihi ad-du'afai. Allah azza wa jalla tidak sama seperti para makhluknya yang lemah. Fahuwa ta'ala la takhfa alaihi khafiyatun. Allah ta'ala tidak ada yang samar baginya apapun. Wa ghaniyun an kulli ma siwahu, dan Allah tidak butuh kepada yang selain Allah. Wa arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha, dan Allah lebih sayang dari pada seorang ibu. Allah lebih sayang kepada para hambanya dengan sayang yang lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka dari 3 poin ini nampaklah ketidaksamaan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah syafaat. Kemarin kita sudah baca kalau makhluk al-wajhul awal dia butuh, yang pertama dia butuh informasi dari orang lain. Ketika diminta sesuatu dia butuh informasi. Apakah ini orang ini berhak? Apakah dia butuh? Apakah dia sudah dapat? Yang kedua, terkadang seorang raja, seorang pemimpin itu ajis, lemah. Maka dia butuh kepada syafi', dia butuh kepada wuzara, penolong-penolong, pendamping-pendamping. Sedangkan Allah tidak demikian. Kemudian yang ketiga, para raja terkadang mereka tidak ada semangat untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya, tidak punya rasa sayang kepada rakyatnya, sehingga butuh ada orang-orang wuzara, wujaha yang memberikan saran-saran kepada rajanya tersebut agar dia timbul semangat untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya. Sedangkan Allah tidak. Allah itu sangat sayang pada hambanya, lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka jelaslah bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya dalam masalah syafaat. Kemudian wa ma'lumun anna syafi'a inda mulukid dunya qad yakunu lahu mulkun mustaqillun. Dan telah kita ketahui bahwasanya para syafi', para orang-orang yang menjadi perantara syafaat di sisi para raja dunia, terkadang mereka punya kerajaan tersendiri. Qad yakunu syarikan lahum, dan terkadang dia adalah syarik, dia adalah orang yang bersama para raja, punya andil, punya saham dalam kekuasaan. Wa qad yakunu muawinan lahum, dan terkadang dia adalah muawin, hanya penolong, hanya membantu para raja. Fal muluku yaqbaluna syafa'atahu li ahadi thalathati umurin. Maka seorang raja biasanya menerima syafaat, mengabulkan syafaat dari para syafi'nya tersebut. Ini tidak lepas dari 3 alasan. Yang pertama, taratan li hajatihim ilaihi. Yang pertama, karena si raja tersebut butuh kepada para syafi'nya ini. Yang kedua, wa taratan li khaufihim minhu. Karena takut kepada para syafi'nya ini. Wa taratan li jazai ihsanihi ilaihim. Dan terkadang karena dalam rangka membalas kebaikan yang pernah mereka lakukan. Maka seorang raja mengabulkan syafaat ini tidak lepas dari 3 kemungkinan ini. Semisal contoh, dalam suatu negeri ini terdiri dari negeri-negeri kecil, kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam sebuah kerajaan besar. Sehingga ada raja-raja kecil dan ada raja besar yang menguasai raja-raja kecil tersebut. Maka rakyat yang ada di suatu daerah, ketika dia butuh sesuatu dari raja besarnya, butuh turunkan harga-harga misalnya, atau butuh diadakan fasilitas sesuatu, dihilangkan pajak atau semisalnya, dia akan menjadikan raja kecil di daerah dia sebagai syafi'. Karena dia rakyat jelata, tidak bisa langsung ke raja besar.
dia akan menjadikan raja kecil sebagai perantara. Ya, maka raja kecil ini syafi'. Sedangkan rakyat yang mau minta tadi itu al-mashfu' lahu. Ya, raja kecilnya syafi'. Maka dia bilang, tolong Pak Raja Kecil, sampaikan kepada Raja Besar bahwasanya kami meminta harga BBM diturunkan misalnya. Maka Raja Kecil pun datang ke Raja Besar. Ya, karena dia syafi' perantara. Dia mengatakan, wahai Raja Besar, rakyat saya meminta agar harga BBM diturunkan. Ya, maka Raja Besar, dia akan mengabulkan syafaat ini, mengabulkan permintaan ini tidak lepas dari 3 kemungkinan. Mungkin karena ada hajat. Dia punya kebutuhan kepada raja kecil ini. Mungkin karena dia butuh pasokan rempah-rempahnya dari daerahnya dia. Atau karena dia butuh upetinya. Atau karena kebutuhan yang lain. Maka akhirnya dituruti, ya, diturunkan harga BBM. Atau karena takut kepada si raja kecil ini. Ya, mungkin kalau dia tidak kabulkan, maka raja kecil akan memberontak, ya, dengan rakyatnya akan melawan atau akan hilang sebagian dari kekuasaan si raja besar ini. Atau karena untuk membalas kebaikan yang pernah dia lakukan. Mungkin dulu raja kecilnya ini pernah berbuat baik kepada si raja besar. Kemudian dia kabulkan permintaan untuk menurunkan harga BBM karena sebagai balas budi kepada si raja kecil tersebut. Nah, maka inilah keadaan raja-raja di dunia dalam masalah syafaat. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tersucikan, lepas dari 3 keadaan ini. Enggak mungkin Allah itu butuh kepada makhluk, enggak mungkin Allah itu takut kepada makhluk, dan gak mungkin Allah itu balas budi kepada makhluk. Dakwah semampumu.